Halo Sobat Bara, welcome to Next Level Podcast by Bara Coaching. Dan kali ini saya Supriyanto Freddy bersama dengan Han Tiger Budiono. Halo Sobat Bara, selamat Next Level. Kita akan membahas beberapa topik nih Coach tentang anak muda ya, generasi sekarang. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan. Sip. Bagus. Kadang kan banyak ya anak muda itu terkesan sebagai orang yang gampangan atau cepat mudah menyerah. Mosok. Tapi apakah itu yang terjadi di realitas sekarang ya? Apakah benar kalau generasi sekarang ini gampang cepat untuk resign, dapat tantangan yang mulai berat sedikit udah mulai menyerah? Apakah generasi sekarang itu kayak gitu? Stereotip itu sudah melekat berbagai generasi ya, dari milenial sampai sekarang Gen Z. Tapi saya ingin, dan memang ya kalau dibilang benar ya benar. Ya, jadi anak sekarang atau pekerja sekarang itu mudah resign dan berpindah. Loyalitasnya agak pendek, bahkan ada survei dari Deloitte itu mengatakan milenial itu mengatakan kerja 2 tahun itu udah loyal gitu loh. Ya udah sangat loyal, sedangkan angkatan sebelumnya kerja 20 tahun, 30 tahun. Tapi apakah betul penyebabnya adalah karena mereka itu tidak loyal? Bagi saya hukumnya adalah hukum supply demand doang sih sebetulnya. Jadi angkatan yang sebelumnya itu kalau dibilang loyal juga enggak juga, cuman pilihannya enggak banyak gitu loh. Jadi kalau mereka nggak happy dalam tempat pekerjaannya ya nggak bisa resign karena nggak ada perusahaan lain tempat yang mau dituju. Sedangkan sekarang itu lebih banyak pilihan. Jadi apakah betul generasi sekarang itu tidak loyal? I think tetap ada namanya manusia dari berbagai macam generasi. Ada yang high quality, ada yang middle quality, ada yang low quality, ada yang high loyalty, ada yang mid loyalty, ada yang low loyalty. Bukan masalah generasi. Cuman dulu yang gerundel-gerundel, marah-marah, nggak bisa punya pilihan, tetap harus stay di perusahaan yang sama. That's all sih. Hanya karena zaman sekarang lebih banyak pilihan. Menurut saya iya. Oke. Ya kan pilihan perusahaan banyak, tidak mau berusaha pun bisa jadi dropshipper, bisa jadi freelance. Jadi pilihan karir lebih banyak. Kalau nggak senang dikit ya bisa cabut. Karena apa? Karena punya pilihan. Coba nggak ada pilihan. Ya. Ya pasti akan stay di tempat itu dan loyal dalam tanda kutip selama bertahun-tahun kemudian. Nah, untuk mempertahankan keloyalitasan itu, apakah dengan cara seperti apa? Apakah dengan menaikkan gaji atau membuat lingkungan kerja yang nyaman? Ya menaikkan gaji is nice, tapi basically orang loyal itu kan karena hatinya ada di situ, gitu kan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana perusahaan bisa membuat SDM-nya, workforce-nya itu merasa hatinya ada di situ. Oke, dengan ekspektasi yang logis ya. Jadi tidak bisa diharapkan lagi dia akan stay with you selama 30 tahun. Tidak akan. Mungkin umur pakainya atau shelf life-nya, umur loyalnya itu ya beberapa tahun saja. Kan dia juga berhak untuk mencari peluang baru yang lebih baik bagi dia. Kalau Anda sebagai pekerja, sebagai profesional yang aktif, sudut pandangnya juga bagus banget. Dia pengen di masa mudanya itu sempat mengalami berbagai macam pekerjaan, yang ini, yang itu, di sini, di kota ini, di kota mana, di bidang sales, di bidang operation dan seterusnya. Dia kan cari pengalaman juga. Yang paling penting kan selama dia ada di spend, katakanlah bersama kita 2 tahun di bidang marketing, dia menggunakan semua akal budinya, semua hati dan pikirannya untuk kebaikan perusahaan. Setelahnya, ya kan memang boleh dong dia kemana aja. Oke. Nah, jadi bukan harapannya mesti ditata dengan betul seperti itu. Nah, berarti efek sampingnya adalah regenerasi dalam perusahaan mesti berjalan dengan baik. Ya, kembali ke pertanyaannya Kak Supri, kalau gitu gimana cara membuat orang itu loyal? Ya, selama masa kerja yang disepakati, yang kita paham dengan ekspektasi tersebut, ya kita harus saling bertanya dong, apa yang bikin kamu happy? Jadi di minggu pertama saya dengan rekrut, new recruit ya, dengan rekrutan baru, saya biasa luangkan waktu untuk duduk, kemudian ya seperti biasa mungkin kita bahas kontrak atau apanya itu, kalaupun belum diwakili oleh HRD ya, tapi kita bahas, kemudian saya singgung. Ya, you udah baca kan segala macamnya, sisi formalnya udah selesai, kita ngomong yang lebih aktual saja. Jadi yang saya harapkan dengan kehadiran kamu di sini adalah ini loh. Jadi dari awal, kalau yang di bawah saya langsung kan saya ngomong, tapi kalau manajer yang punya bawahan langsung ya manajernya ngomong kepada dia kan. Ekspektasi perusahaan dan ekspektasi atasan kepada beliau itu apa? Dijelaskan. Nggak usah banyak juga, mungkin 3-7 poin sehingga bisa dimengerti.
Nah, kesempatan yang sama setelah saya menjelaskan, "Gini loh Kak Freddy, saya rekrut Anda, saya punya ekspektasi untuk menjadikan ini, dan itu," kan begitu kan. Lalu pada saat yang sama kan saya tanya, "Lalu Kak Freddy sendiri ekspektasinya saat bergabung dengan kami kayak gimana? Mhm. What can we do? What can we provide? Kita bisa support apa sehingga Anda merasa karir Anda di sini fantastik? Oke. Apa yang saya bisa lakukan secara pribadi dan apa yang kami bisa lakukan dari perusahaan supaya membuat Anda merasa welcome di sini, bisa explore kemampuan Anda di sini, dan bisa keluarkan potensi Anda di sini." Oke. Nah, pembicaraan ini sangat penting dan sangat krusial karena ini fondasi dari hubungan kerjasama kita 2-3 tahun ke depan. Hopefully kalau 2-3 tahun ke depan itu sama-sama cocok akan memperpanjang mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Kalaupun tidak, misalnya Kak Freddy merasa, "Oke cukup 2 tahun saya pengen pengalaman di tempat lain." Paling tidak kita berpisah dengan baik-baik, di mana saya mendapatkan apa yang saya inginkan dari kehadiran Anda, dan Anda mendapatkan apa yang Anda cari dari bekerja di tempat kami. Mhm. Ini kan win-win. Ya ya ya. Nah, jadi sebetulnya ukuran loyalitas itu lebih kepada performance dan akhirnya kebaikan bersama atau mutual benefit yang kita dapatkan saat kita bekerja sama. Oke. Nah, itu bisa terjadi apabila budaya perusahaannya budaya perusahaan yang baik, Coach. Iya. Ya, kalau misalnya budaya perusahaan itu bukan budaya perusahaan yang baik atau mungkin dalam budaya perusahaannya terdapat senioritas. Ya diperbaikilah. Mhm. Ya segala sesuatu yang diperbaiki. Sama kalau saya tanya, saya ditanya nih, "Waktu tua Coach Han mau apa?" "Oh saya pengen berdua jalan-jalan sama istri saya keliling dunia." Gitu kan, misalnya begitu. "Wah itu hanya bisa terjadi kalau kita sehat dan punya duit Coach." Ya itulah kenapa saya pengen sehat dan punya duit. Mhm. Gitu kan. Jadi, seperti pertanyaan Anda, kita hanya bisa melakukan hal yang ideal kalau budaya perusahaan kita baik. Lebih tepatnya sesuai lah, baik itu kan relatif. Yang Anda bilang jelek saat ini, budaya perusahaan yang kuno, itu kan zaman dulu baik. Untuk situasi saat itu, buktinya dia berkembang kok. Berarti kan baik untuk zaman dulu, tapi tidak sesuai dengan cara pikir, angkatan kerja atau SDM zaman sekarang. Nah, atau tidak cukup dengan, mengejar kompleksitas dunia bisnis saat ini di mana kita mesti dinamis. Nah, ini diperbaiki, disesuaikan tepatnya yang lebih pas dengan, tantangan zaman. Membangun perusahaan yang millennial friendly, yang Gen Z friendly, itu sejatinya membangun perusahaan yang future friendly. Oh, ya. Ya, jadi kalau orang Tionghoa, engkong saya bilang, supaya hokinya lebih seneng mampir sama kita, buatlah rumah yang bikin hokinya betah, kan begitu ya. Nah, ketika supaya prestasi, performance, profit itu lebih gampang masuk ke perusahaan kita, ya buatlah culture yang membuat performance, profit itu betah nongkrong di perusahaan kita. Ya. Berarti kan sebuah perusahaan juga harus memikirkan perusahaan ini bergerak 5 tahun ke depan seperti apa. Actually yes, paling nggak untuk hari ini deh, ya beberapa orang kan bisa mikir sampai 5 tahun ke depan. Tapi kalau belum biasa, kan mikir, hari ini atau tahun depan itu kita punya perusahaan mesti kayak gimana. Nah, titik awalnya mulai dari situ. Oke. Cuman yang dihadapi sekarang mungkin ada beberapa fenomena yang membuat budaya perusahaan buruk seperti adanya senioritas atau terkadang yang membuat akhirnya teman-teman milenial membuat dirinya untuk quiet quitting gitu. Jadi diam-diam tiba-tiba ya di chat, di WA tidak ada kabar. Itu yang biasa sering terjadi itu kayaknya ya Coach ya, nggak tahu Coach menjumpai nggak? Iya, dan itu isinya saya pisah menjadi 2 sih Kak Freddy. Satu tentang, senioritas itu sendiri, budaya itu kan budaya hukum rimba gitu ya, di mana kita lebih tua merasa lebih berkuasa. Oke, itu budaya kita pecah, sendiri. Lalu, budaya quit quitting. Ya, yang paling gampang quit quitting dulu, ya. Quit quitting itu gini, pada umumnya manusia itu kan makhluk yang punya rasa malu yang besar, terutama ketika mau ngomongin hal yang jelek, gitu kan ya. Kalau saya bilang, "Oh Kak bajunya bagus," ngomongnya enak kan. Tapi kalau saya merasa bajumu itu jelek, kita biasanya diem. Kan sama juga saya quit criticism dong. Ya. "Ah ini apa sih Kak Subri, bajunya jelek banget," tapi kan nggak akan ngomong. Bener ya? Itu adalah bagian dari defense mechanism manusia yang tidak ingin mengomongkan atau mendiskusikan hal buruk. Jadi orang yang quiet quitting itu sebetulnya ya tidak punya keberanian untuk ngomong hal yang jelek. Gitu loh. Ya udahlah gue, pergi aja. Nah, dibarengin dengan rasa tidak memiliki atau rasa tidak bertanggung jawab. Nah, solusinya adalah sebetulnya dari awal kita mengedukasi. Kalau saya merasa dan saya mengedukasi kepada tim, klien-klien saya untuk menjadikan tim Anda itu sebagai aset. Jadi sebagai aset ya mesti diedukasi supaya bisa jadi aset dong. Cara pikirnya, mentalnya, dari awal ditekankan bahwa
supaya kamu bisa sukses tuh kamu mesti kayak gini loh, gitu loh. Diajarkan gitu loh. Nah kalau orang sudah diajarkan minimal dia akan punya rasa untuk, sungkan kalau quiet quitting atau melakukan hal yang hanya enak buat saya, tapi nggak enak buat orang lain. Nah jadi sebetulnya fenomena kita nggak bisa menyalahkan, mereka, saya selalu meletakkan bebannya kepada atasan. With great power comes great responsibility. Karena you yang punya perusahaan, ya you educate mereka dong. Kita nggak bisa mengharapkan dia yang lebih bagus, gitu ya. Nah, tapi sekalian di podcast ini juga saya menghimbau lah teman-teman generasi muda juga memperbaiki diri sehingga sebelum diedukasi pun sudah lebih baik. Tapi pada akhirnya behavior yang tidak baik itu selesai dengan edukasi. Nomor satu. Lalu Kak Supri tadi bilang juga tentang senioritas. Ya, senioritas. Jadi merasa udah tua, lebih besar, lebih gede, lebih pintar, terus nggak bisa dibantah. Itu juga sebenarnya masalah budaya. Jadi ini hukum rimba kan namanya. Jadi bagaimana orang merasa supaya aman dia harus paling kuat. Oke, berarti paradigmanya mesti berubah. Karena ketika dia merasa harus mengandalkan dirinya untuk bertahan, you survive, you bisa makan, bisa berkembang hanya kalau saya paling kuat. Itu kan berarti masa primitif. Nah, orang ini mesti dibawa ke masa sekarang. Bro, sekarang zamannya kolaborasi. Kita nggak perlu takut untuk kalah pintar dari orang lain karena kita punya value kita sendiri. Saya misalnya juga meskipun sebagai pimpinan juga nggak sejago marketing dibandingkan tim marketing saya. Nggak sejago HRD dibandingkan tim HRD saya. Jadi kan banyak orang yang lebih jago dari saya. Tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dan menjadikan you win, I win, and they win. Nah, kita perlu duduk bersama untuk merubah thinking mechanism, mekanisme berpikirnya yang tadinya adalah hukum rimba bertahan untuk diri sendiri, menjadi menabung bersama untuk kepentingan golongan atau kepentingan tribes ini. Nah, ini sebetulnya hanya masalah, lagi-lagi masalah edukasi. Itulah kenapa saya setuju ketika Nelson Mandela, almarhum Presiden Afrika Selatan, mengatakan, education is the way to change your destiny. Edukasi adalah cara yang paling pasti untuk merubah nasibmu di masa depan. Nasibmu di masa lalu itu tidak relevan, lu bisa ganti dengan edukasi yang baik. Tapi kalau tidak diganti edukasinya, nasib yang sama ya akan berulang lagi. Wow. Ya. Berarti memang perusahaan harus mau mengedukasi setiap apapun levelnya ya, baik itu yang junior ataupun yang senior. Nah, gimana kalau misalnya ada senior yang merasa kayak ada junior atau milenial yang baru yang naik jabatan bahkan merasa diajari nih, Coach? Jadi dia merasa tersinggung karena diajari di bawah. Merasa lebih yang senior merasa, "Wah, ini kok junior kok mengajarin saya? Harusnya kan saya yang lebih senior nih yang paling ngerti," gitu. Bagaimana kayak kalau itu bisa? Well, pada akhirnya kan value di pasar, kalau kita bicara ujungnya, ini kan internal office ya, ujungnya kan kepada pasar kan, produk Anda. Pada akhirnya pasar itu kan kalau beli tumbler misalnya, beli mic atau beli handphone, kan nggak tanya siapa yang punya buka pabrik lebih awal. Kan nggak tanya siapa yang pabriknya lebih gede dan karyawan lebih banyak. Tapi dia kan, misalnya dia beli tumbler ini, dia akan melihat manfaatnya sama atau tidak. Jadi yang paling relevan adalah manfaatnya itu kena sama dia atau tidak. Oke? Nah, kembali kepada internal tadi. Sebetulnya ketika hasil produksi itu, hasil kerja kita itu dituangkan dalam katakanlah spreadsheet atau di lembar penilaian dan seterusnya, kan sebetulnya nggak relevan bagi siapapun itu untuk ngecek berapa lama kamu bekerja, berapa usiamu, dan siapa yang lebih tua, siapa yang lebih apa, dan seterusnya. Pada akhirnya kan value apa yang you bring to the table. Ya. Nah jadi kalau kita pun merasa senior tapi ternyata value-nya yang dia bawa itu lebih bagus. Misalnya contoh, saya berbisnis udah 30 tahun, 20-30 tahun. Tapi ketika bicara digital marketing, tim-tim yang usia 20 tahunan yang baru lulus kemarin lebih bagus daripada saya. Masa saya mesti bilang, kamu mesti nurut sama saya gara-gara saya lebih tua dari kamu untuk topik tersebut? Tapi untuk topik yang saya ngerti lebih baik, kan memang ada baiknya saya bilang, oke, you follow me. Tapi caranya pun bukan dengan, oke, you must follow me, bukan. Tapi kita kasih educate bahwa yang saya tahu kayak gini loh. Kalau kamu punya cara yang lebih baik, coba kita share. Kalau enggak, kita pakai cara saya ya. Nah, I think masalah edukasi dan masalah komunikasi ini menyelesaikan banyak persoalan yang tadinya tidak relevan menjadi lebih relevan. Oke. Wow, thank you Coach buat pembahasan kali ini. Ini banyak untuk membentuk kita, setiap kita, baik yang generasi muda maupun yang perusahaan juga harus mikir untuk build
budaya yang baik. Ya ini yang mesti kita kerjakan bersama-sama ya. Thank you Coach Hans. Saya Supriyanto Freddy. Dan saya Han Budiono. Salam next level.